Oke, jadi kita perlu mengerti namanya disebut ya oleh mereka itu sebuah saham itu punya siklus hidupnya. Ya. Terbagi 4 fase ya. Yang pertama itu adalah accumulation. Jadi tahap awal itu ini pergerakan saham nggak kemana-mana. Karena apa? Dikumpulin sama institusi ya atau sama pihak tertentu gitu ya. Nah setelah selesai dikumpulin, nah baru di uptrend ya, di uptrend kan dinaikin secara cepat ya, naik terus. Setelah itu baru ada distribution ya, distribution itu dia mulai jualan. Yang terakhir capitulation itu balik lagi. Nah mungkin kita langsung lihat aja contohnya ya, semua saham ya. Kita ambil contoh 3 ya. Yang pertama itu mau apa nih sahamnya ya? Mungkin yang enak TMG misalnya. Ya, TMG. Ini perusahaan batubara terkenal ya. Dulu saya nggak tahu ya. Ini tahunan kita pakai weekly aja. Nah, TMG ya. Nah, ini forces-nya ya. Ini kan di sini masa konsolidasi ya. Setelah itu di sini fase uptrend. Nah, setelah fase uptrend dia distribusi ya baru capitulation ya, turun terus. Turun terus. Nah, ini fasenya, fase saham. Jadi ketika naik selalu ada turun. Jadi kalau ada saham yang naik eksplosif ya, kamu harus ingat akan ada masanya dia turun. Dan dia turun terus, nggak naik-naik lagi ya. Ada masanya nanti dia naik lagi, cuma lama. Nah, kita lihat di sebelumnya. Nah, ini sebelumnya juga dia pernah naik kan? Oh ya, naik kan? Ini dari 2009, dia naik ke puncak 2010. Ya, turun terus sampai tahun 2015. Bayangin kalau kamu beli di sini, ya, beli di sini, ya. Ini 2005 tahun kemudian itu masih belum untung, ya. Baru mulai naik lagi ke sini kan. Ini fase kedua, tapi pun masih belum naik lagi. Baru kamu bisa keluar di tahun 2020. Ya, jadi hampir 2022. Hampir 12-13 tahun ya. Nah, teman saya juga ada nih. Saya belum lihat chartnya, tapi teman saya ini cerita ya di grupnya. Energi. Coba kita lihat ya. Nah, oke. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Energi kan dia, ini perusahaannya Bakri ya. Harga minyak kan tahun 2008 sebelum global krisis ya. Global krisis kan naiknya gila-gilaan kan. Ini dari 4.000 sahamnya loh. Ya, dari 4.000 naik sampai ke 12.000. Waktu itu kan boost harga minyak kan. Habis itu krisis, financial krisis, harga minyak drop, ya, harga sahamnya juga drop. Bayangin. Dari 11.000 ke 400 perak gitu ya. Ke 800 ya. Ini ke 500-an ya. Nah, dari ini ke 500-an ya. Nah, teman saya itu beli katanya di tahun 2015 ya. 2014 ya. Di harga 800-an ya, beli di sini. Ya. Nah, baru keluar 2015 ya. Jadi dia beli waktu jatuh. Ya. Waktu jatuh baru keluar ya sekarang nih. Nah, di sini 2026 ya, sekitar di 1.200 1.300 dia keluar. 10 tahun nyangkut ya. 10 tahun dia nyangkut. Ya, jadi hati-hati ya beli sahamnya. Jadi jangan dianggap fase itu ini ya, fase kenaikannya itu bisa signifikan ya. Berarti dia beli lagi fase capitulation ya.